Kalau kita berdebat di talk show itu kayak nggak ada argumen gitu. Orang marah terus tiba-tiba ngamuk gitu, tapi pikirannya nggak ada. Jadi talk show kita sekarang isinya sentimen, bukan argumen itu. Saya lihat Pak Emil dulu debat dengan siapa itu makhluk itu tuh yang berupaya untuk menerangkan logika, tapi dia langsung menumbuhkan egonya tuh, mengatakan saya anggota DPR. Dia dipilih pasti lewat survei Pak. Yang survei dia sendiri. Enggak, kita jawab lembaga survei. Tapi kita paham. Makanya gini ya. Jadi bukan Anda sendiri. Tapi kita paham kan pertanyaannya Anda paham. Ya DPR paham sudah paham. Kita tahu DPR paham sudah. Baik, Prof. Emil silakan tanggapan. Yang menjadi persoalan itu apa cara memilih itu bebas dari korupsi. Iya. Ada buku bom. Jangan enggak, Prof nanya saya terpilih bebas korupsi atau tidak. Saya yakin. Ada laporan demokrasi Jangan porsi. Anda bisa jadi menteri karena proses politik di DPR Pak. Jangan salah. Tunggu dulu. Demokrasi porsi. Kita dengarkan. Kasih contoh Pak ke yang generasi muda kita Pak. Oke. Dengan baik. Kita dengarkan. Dengan baik. Oke. Etika dengan baik. Anggota DPR juga memberi contoh ke rakyat dengan mendengarkan. Asik. Terus sebenarnya sponsor apa ini? Oke, selamat sore teman-teman BWM. Saya sore ini mau berbincang agak panjang dan mendasar tentang arah bangsa. Dan karena panjang dan mendasar, saya undang Profesor Emil Salim. Saya nggak akan perkenalkan, silahkan Anda cari di Google loh. Jadi tema kita hari ini tentang intelektual dan kehidupan politik. Karena saya selalu menganggap bahwa politik tanpa diolah secara intelektual itu jadi berantakan tuh. Sama seperti orkes nggak ada partitur itu. Jadi teman-teman diskusi saya hari ini ada Marsha Fakultas Ekonomi, ada Fadila dari Fakultas Hukum, Asof dari Tren Asia, dan Tata Mustasya dari Greenpeace. Jadi kita terkoneksi dengan satu ide, yaitu berupaya untuk membayangkan near future kita tuh. Ada grammar baru di dunia, orang nggak tanya, do you speak English, do you speak French, do you speak Minangkabau, do you speak environmental ethics, do you speak democracy, do you speak gender equality. Jadi itu semua adalah grammar dunia, dan kita kelihatannya gagap dengan grammar itu tuh. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak utuh di dalam cara kita menghasilkan Indonesia itu. Seolah-olah kita tidak comply dengan pikiran dunia dan kita jadi cupet. Jadi saya nggak sebut stupid itu. Kita jadi minder berhadapan dengan pikiran-pikiran dunia itu. Kalau saya lihat sejarah intelektual kita, waktu kita merdeka kita dimerdekakan oleh pikiran yang tajam. Ada debat intelektual waktu bikin konstitusi itu. Kemudian kita terjebak di dalam otoritarianisme Presiden Soekarno yang ingin menguasai dunia kampus dan diskursus politik dengan menganggap bahwa hanya beliau yang mampu untuk mengucapkan pikiran bangsa. Karena itu dia ini penyambung lidah rakyat. Seolah rakyat nggak bisa bicara kalau nggak pakai lidah Bung Karno. Dan kita kasih kritik itu. Terus Orde Baru di awalnya juga ada semacam kebebasan berpikir tuh. Tapi karena akumulasi kekuasaan berkelindan dengan kepentingan kapital, lalu kita terjebak di dalam yang kemudian kita sebut KKN itu. Tapi udah kita selesaikan, kita pindah pada reformasi. Secara cepat-cepat kita menganggap bahwa reformasi ini bisa memulihkan ide-ide pikiran intelektual. Tetapi saya menganggap ada jejak sejarah baik dalam bangsa ini. Sampai sekarang orang masih baca Madilog, itu bayangkan. Jadi orang mencari sumber pengetahuan asli kita. Orang masih bongkar perjuangan kita Sultan Syahrir tuh. Orang masih baca risalah-risalah perdebatan Natsir dengan Bung Karno tuh. Jadi generasi muda sebetulnya ada urgensi untuk tahu apa sebetulnya yang jadi benang merah bangsa ini dari segi sejarah intelektual. Sialnya kekuasaan itu nggak punya kurikulum itu. Sehingga kita seolah-olah dijebakkan di dalam pilihan itu. Mau berupaya untuk mengembalikan pikiran atau mau pamer hasil-hasil infrastruktur tuh yang kemudian bermasalah segala macam. Jadi tema itu yang mau kita bicarakan, kita bisa bebas bicara apa aja di sini dengan satu ide, yaitu reinventing our intellectual genealogy itu. Jadi prinsip itu. Nah, kalau saya hubungkan sekarang dengan
keadaan. Kalau kita berdebat di talk show itu kayak nggak ada argumen gitu. Orang marah terus tiba-tiba ngamuk gitu, tapi pikirannya nggak ada. Jadi talk show kita sekarang isinya sentimen, bukan argumen itu. Saya lihat Pak Emil dulu debat dengan siapa itu makhluk itu tuh yang berupaya untuk menerangkan logika, tapi dia langsung menumbuhkan egonya tuh, mengatakan saya anggota DPR, saya yang membuat aturan. Lo Anda anggota DPR karena dipilih oleh rakyat, bukan karena ditunjuk oleh keajaiban kan. Jadi kesopanan kita seolah-olah tidak bisa kita pertahankan karena arogansi kita itu. Begitu ada pakai lambang negara atau pin DPR itu bisa sesukanya tuh. Padahal ukuran bangsa ini adalah bisa nggak kita bertumbuh secara intelektual tuh. Nah, zaman Presiden Soeharto ada yang disebut teknokrasi. Di situ ada sistem, ada metodologi itu. Zaman Bung Karno bagaimanapun ada ide, yaitu nasionalisme tuh. Jadi kalau saya bikin perbandingan, zaman awal demokrasi kita parlementer memang ada semacam ide liberal mind. Orang dipaksa untuk berpikir. Apalagi ketika Bung Hatta minta supaya partai politik tumbuh dengan maklumat nomor X itu. Sehingga orang berebut untuk menghasilkan pikiran tuh. Itu semacam hallmark, petanda zaman atau zeitgeist pada waktu itu. Apa namanya, semangat zaman. Bung Karno nasionalisme oke. Pak Harto developmentalism. Semuanya ada metode, ada tools itu. Kita di sini kita nggak tahu apa tools kita itu. Tadi saya baca di koran pagi-pagi tadi. Pak Jokowi bilang, saya bingung bikin pelabuhan tapi nggak dibikinin jalan itu. Bikin waduk tapi nggak ada irigasi itu. Jadi bayangkan Presiden bingung sendiri kebijakan yang dia putuskan itu kan. Ini ajaib itu. Lalu kita mulai panik lagi dengan soal KPK. Dan kita tahu di dalam KPK ada berbagai varian untuk KPK itu kan semacam situs yang diperebutkan oleh berbagai kepentingan. Kepentingan DPR di situ, kepentingan partai politik, macam-macam di situ. Yang terakhir, seolah-olah ingin diperlihatkan bahwa Indonesia sedang berpikir. Karena itu seluruh fasilitas berpikir, riset penelitian disatukan dalam BRIN. Apa namanya itu? Badan Riset Inovasi Nasional itu. Tapi ketuanya Ibu Mega. Jadi publik menganggap, loh kan kalau riset itu dasarnya metodologi bukan ideologi. Sementara Ibu Mega dikenal sebagai ideolog itu dan dengan kapasitas yang dipertanyakan orang. Jadi itu sinopsis saya yang ingin saya persoalkan. Saya persoalkan pada Pak Emil Salim karena saya tahu Pak Emil tentu ekonom. Dan saya pertama kali belajar ilmu ekonomi dari Pak Emil Salim melalui TVRI yang namanya Universitas Terbuka. Kuliah-kuliah awal itu Pak Mitro masih ngajar di situ. Sekarang kalau kita buka TV, adanya adalah gosip, adanya adalah apa namanya orang berisik itu. Dalam ilmu musik namanya kakofoni itu. Sekedar bunyi tapi nggak ada pola gitu, tidak ada harmoni itu. Jadi kira-kira Pak Emil bisa kasih kita semacam uraian awal supaya kita bisa reconnect dengan masa lalu Pak Emil. Pak Emil aktivis dulu, 66, terus-menerus berupaya untuk mendorong demokrasi. Di awal reformasi juga terlibat di dalam kritik tajam. Dan kita pernah mendorong Pak Emil untuk jadi presiden. Tapi Pak Emil memilih untuk bersikap tenang-tenang aja tuh. Jadi Pak Emil kaya dengan pengetahuan, yunto pengalaman. Sebagai teknokrat tahu tentang cara mengoperasikan birokrasi itu. Jadi soal-soal itu. Selebihnya silakan Pak Emil pakai forum ini. Mari kita bertengkar dengan akal pikiran. Silakan Pak Emil. Baik. Pertama, posisi saya dulu. Saya adalah anak 3 zaman. Kolonial, Jepang, Republik. Bukan anak 3 periode ya? Ya. Saya mengalami masa penjajahan sebagai inlander, third class citizen. Jadi, dan kemudian Jepang dengan gayanya sendiri, kemudian merdeka. Bagi saya, Indonesia, Republik Indonesia Merdeka adalah cita-cita yang harus kita perjuangkan bersama. Dia tidak sempurna,
Tetapi karena dia lahir dari perjuangan kemerdekaan macam-macam, saya melihat Republik kita sebagai tempat yang tidak boleh kita kembali ke masa kolonial maupun masa Jepang itu. Apa masa kolonial? Menindas. Karena kulit kau tidak bisa naik pangkat. Apa zaman Jepang? Kemiskinan, penderitaan, kelaparan. Maka di dalam benak pikiran saya, bangsa kita tidak boleh lagi mengalami kelaparan itu. Nah, maka bagi saya, Republik Indonesia itu adalah suatu hal yang harus kita kembangkan bela. Maka ketika ada zaman Pak Harto, dan Pak Harto the legitimate president, you serve the legitimate president. Ketika ada sekarang Jokowi legitimate president, you serve the legitimate president. Walaupun kita serve, mengabdi, kita mengabdi atas dasar bahwa ini republik kita, bukan Republik Soeharto, bukan Republik Jokowi, republik kita. Keluar dari masa penjajahan, keluar dari zaman Jepang, republik kita. Jadi bagi saya, ketika sudah ada pemilihan umum, memilih Jokowi menjadi presiden, he is also my president. Tetapi di dalam positioning kita terhadap pemerintahan, terhadap republik dan sebagainya ini, kita tidak lepas dari tanggung jawab kita sebagai intelek, sebagai manusia yang berkesempatan belajar menjadi PhD, profesor, dan sebagainya. Dan melekat di dalam dirinya, berbeda dengan petani. Petani menyumbangkan baktinya melalui karya-karya dia punya keringat dan tenaga. Intelek adalah membaktikan dirinya dengan rasionalitas pikirannya. Kita dididik di dalam universitas kritis. Kita diajarkan teori A, ada musuhnya, lawannya teori B, teori C, dan sebagainya. Tesis, antitesis, sintesis, dan sebagainya. Jadi kita dilatih berpikir menggunakan logika, rasionalitas, melihat kenyataan, untuk kemudian memiliki pendapat kita sendiri. Yang mungkin sama, mungkin tidak sama dengan apa yang berlaku zaman itu. Tapi inti pokok adalah bakti kita adalah untuk republik. Ini kemerdekaan republik adalah suatu hal yang sangat bagi saya pribadi yang pernah mengalami inlander periode zaman kolonial adalah suatu hal yang satu berkah pemberian Tuhan yang harus saya pelihara bangun menjadi republik yang baik. Jadi, kalau ada pemerintahan yang valid seperti Jokowi dipilih sebagai pemilu, maka sikap saya terhadap Pak Jokowi bukan bersikap oposisi, antitesis, you sana, saya sini. No. Bagaimana sekarang Bung menjadi presiden, terpilih, bagaimana Bung menjalankan tugasmu sebaik-baiknya bagi membangun republik kita, dan saya akan mengikuti sesuai dengan tanggung jawab saya sebagai intelek. Maka apa itu intelek? Pola cara dia melihat hidup dan kehidupan adalah dengan daya nalarnya, logikanya, kritisismnya, daya pikir kritisnya. Maka pada dasarnya, an intelek dalam menghadapi perkembangan sosial adalah a social critic. Dia tidak otomatis terima hitam adalah hitam, putih adalah no. Dia bertanya, apa benar, apa betul, apa manfaatnya bagi bangsa. Maka ada critical zen, ada sikap yang bersifat kritis. Sikap kritis ini jangan lantas dianggap anti pemerintah atau pro pemerintah atau sebagainya. Tapi dianggap kalau ada hitam perlu ada putih. Kalau ada putih perlu ada hitam, ada kontras supaya tampak perbedaan.
Jadi intelektual sarjana dengan ilmunya dia mempunyai tanggung jawab moral untuk menjadi papan hitam di atas tulisan putih. Dia tidak otomatis terima apa yang papan tulis tersebut. Dia bertanya benar atau tidak. Untuk itulah ilmu. Untuk itulah kita diajar belajar kritis, berpikir kritis. Apa menulis disertasi? Mengkritik teori yang ada. Jadi pada dasarnya intelek dari nuraninya, pendidikannya, sikapnya adalah social critic, pengecam sosial. Nah, polanya cuma disesuaikan dengan masa zaman. Saya masih ingat ketika kami berkesempatan membantu Pak Harto, berlima kami, 4 orang Jawa, saya orang non Jawa. Tolong disebutin namanya apa ini? Jadi ada Jawa semua dan non Jawa. Ada Pak Aliwardana, Pak Wijoyo, Aliwardana, Subroto, Sadri, semua dari Jawa, bisa bahasa Jawa, mengerti budaya Jawa, dan saya orang bukan Jawa. Berhadapan dengan Pak Harto yang kental pemahaman Jawanya. Jadi kadang-kadang kalau ada diskusi dan diskusi menjadi agak akrab, amikal itu, maka pakai bahasa Jawa, mati saya. Jadi bingung saya gimana ini, tak ngerti apa yang dibicarakan. Jadi maka Pak Harto kemudian berkata, nanti saya setelah kita ngomong rame-rame itu ya, kita ngomong berdua bersama. Ya, jadi beliau ajak saya belajar memahami budaya Jawa. Sosro Kartono itu buku beliau yaitu. Dan ya peluruk tanpa bolong, benang tanpa ngasurake, macam-macam itu dan sebagainya. Ya, pokoknya beliau kasih tahu, paham. Tapi dari sana saya tangkap bahwa how to get things done sangat penting melalui alur budaya. Jadi sebagai orang Sumatera, orang Minang, hitam adalah hitam, putih adalah putih, jebret. Dan saya belajar bahwa kalau you berhadapan dengan orang Jawa, kau bersifat konfrontatif, walaupun benar, tapi you don't get the purpose yang seharusnya. Maka menang tanpa ngasurake, victory without defeating, itu melekat di kepala. Jadi kalau berhadapan dengan Pak Harto tidak frontal, itu. Tapi rencana sekarang begini, acara begini, ini adalah demikian, menuju ke sana. Sekarang ada alternatif, ada lagi, ada X, ada A. Itu. A ada untung, ada ruginya. X untung, ruginya. Nah, it's up to you to decide. Itu. Jadi menang tanpa ngasur. Jadi don't tell the boss what to do, but give him full information. Dan di dalam percakapan, ya disitulah menang tanpa ngasurake, victory without defeating itu. Jadi terjalin hubungan yang begitu, yang saya merasa bahwa beliau mengenai lingkungan akan selalu mendukung saya itu. Dan it's up to me how to present the case. Jadi maka saya belajar juga kemudian dengan SBY, kemudian juga dengan Jokowi itu. It's not only what you want, what you think you must do, it is also how to tell. Sehingga victory without defeating itu menjadi penting. Tetapi satu yang harus kau pegang, you stick to principle. Itu yang prinsip. And prinsip itu adalah you do this not for yourself. Kau lakukan ini bukan demi pangkatmu, naik pangkat. No, you do that because this is good for the nation, untuk bangsa. Then why do you do this for the nation? Because you know that the nation tadinya di zaman penjajahan menderita.
Zaman Jepang menderita, you know this. And now you have the opportunity untuk kemudian mengadakan perbaikan. Maka manfaatkan perbaikan ini dan dalam hubungan dengan the ruling elite. Bab 1. Bab kedua adalah tetap menjaga prinsip dirimu yang membedakan dirimu dengan orang yang tidak tamat universitas, critical zen. Hakikat universitas adalah kritis. Kita belajar mengkritik buku. Apa disertasi? Statement of the problem, teori A begini, teori B begini, teori A kritik ini, teori B kritik ini, teori saya, dua-dua berbeda, lahir yang lain, sintesis. Jadi, critical pikir sudah built in an intellectual. Jika intelektual yang terdidik menjual diri, he lose the spirit of intellectual. Bisa profesor, doktor, insinyur, macam-macam ya. Tapi rohnya, roh intelektualitasnya hilang. Jadi dalam kondisi sekarang ini, di mana kita sedang membangun dan mengalami banyak hal, saya merasa bahwa kalau ada sesuatu yang tidak baik, ya tell. Bukan karena mau menjatuhkan, bukan karena tidak suka, no, because alternatif A ada alternatif B, itu. This please ada. Jadi ibu kota negara, ada itu, ya. Loh, Pak, sebagai ekonom, opportunity cost. What is the opportunity cost? Give up sekian triliun untuk sesuatu yang jauh lebih penting seperti mendidik generasi bonus demografi. Itu pendidikan kita mesti besar-besaran. Tidak cukup 20% dari anggaran. We have to train the gurus. We have to train sampai ke desa-desa, buta huruf, macam-macam. Datang COVID, we have to shift to digital, pemahaman digital. Jadi, human resource menurut hemat saya is the key. Bukan ibu kota baru, bukan physical investment, bukan investasi asing macam-macam. Bagaimana investasi asing if rakyat yang menghadapinya atau pekerja menghadapinya low productivity, low incremental capital output ratio, sehingga modal yang ditanam harus lebih besar di Indonesia dibandingkan dengan India atau Vietnam untuk memperoleh hasil yang sama. It's costly. Jadi, it's not investment which is penting. It's the capacity untuk meningkatkan the productivities. And itu adalah human skill, brain power, vision, pemahaman, pendalaman dan dari ilmu dan sebagainya. Maka melihat hal-hal ibadah apa ibu kota negara 477 triliun, ini gimana pendidikan ini? You take away from here. And ini, generasi ini is once in the lifetime of a nation. Generasi itu tidak akan kembali lagi kesempatan itu. Maka dalam kaitan ini saya merasa, mengapa teman-teman di Bappenas, saya pernah di Bappenas. Di Bappenas itu, saya wakil ketua Bappenas, Pak Bijau ketua. Kita bisa berdiskusi dengan Presiden Pak Harto, bisa berdebat dengan Presiden macam-macam. Jadi, bukan kalau beliau punya pandangan tertentu dan kita anggap kurang cocok, misalnya jangan devaluasi dalam keadaan sekarang ini karena devaluasi merugikan, padahal perlu. Then you tell the President, Pak, tanpa devaluasi begini, dengan devaluasi begini, this is a choice, up to you. But give him full informasi agar keputusan seorang presiden adalah full information. Itu tanggung jawab kita. Nah, kesan saya dalam hal ibu kota negara, presiden kita tidak mendapat full information mengenai opportunity cost, mengenai total value, mengenai bahwa hakikat pembangunan bukan infrastruktur. Jalan di Papua tidak dipakai.
Karena orang yang memakai jalan itu belum mengalami tingkat pendidikan untuk memanfaatkannya. It's the human, it's the man, it's the manusia yang kunci pembangunan. Betul infrastruktur, betul kereta api cepat, betul semua itu. But it's a lower priority than the human resource. Apalagi Bung, sakit hati saya kalau membaca laporan PISA, program pemerintah student assessment, STEM segala macam. We are the 5 at the bottom. Masya Allah, sedih kita. Nah, lalu kita lihat kereta api bonus liwat. Kita tahu bahwa kita tertinggal. Maka hati hey, stop kereta. Hey, kau yang baru masuk ke sini. Tapi pintu itu tertutup. Tidak ada uang. COVID, rehabilitasi ekonomi, dan dana-dana yang tidak begitu top priority. Nah, as an intellectual, should you be silent? As an intellectual, demi membantu pemerintahan itu ya, seperti tadi, demi membantu Pak Harto, jika kita tidak sepakat, you give alternative. Demi membantu, you should say no when necessary. But, dalam budaya Jawa, itu yang saya belajar, to say no, not no, but no is not yes. Gaya Jawa itu, no is not yes. Jadi, kira-kira begitu setup saya melihat posisi Kalau sekarang yes means I don't know. Oke, Pak Emil, kita lanjut bentar ya. Saya dapat ini teman-teman mahasiswa. Ini semacam dalam 10 menit Pak Emil kasih kita kuliah tentang public policy in a nutshell itu. Dalam sekeping shell itu. Nah, tadi ada ide kalau kita kasih kritik itu karena kita adalah warga republik gitu. Jadi kita ingin pertahankan republikanisme karena itu adalah Pak Emil pakai istilah tadi rahmat. Dan bagi mereka yang mengalami misteri zaman kolonial, memang itu rahmat tuh. Bagi kita sekarang, kita anggap itu adalah necessary. Karena hanya di dalam republik kita menghilangkan feodalisme gitu. Kita bisa bercakap-cakap dalam kesetaraan warga negara tuh. Jadi ide republik itu yang hendak kita selamatkan kok. Jadi kalau kita kasih kritik pada pemerintah, parameternya adalah cukup republikankah kebijakan kita. Di dalamnya ada unsur justice, citizenship, environmental ethics segala macam itu. Itu satu bagian tuh. Lalu Pak Emil terangkan tadi bahwa kondisi di zaman Pak Emil di awal-awal Orde Baru ada semacam grammar bersama di dalam ruling elite, yaitu mengupayakan pertumbuhan ekonomi itu karena ketertinggalan sebelum Orde sebelumnya. Lalu ada semacam kesepakatan bahwa urusan ekonomi diselesaikan secara teknokratik. Oleh karena itu ada tim yang solid. Tim itu utuh. Waktu berargumen dengan Presiden Soeharto, tim ini siap dengan argumentasi. Lalu ada 2 proposal masuk di situ. Silakan Anda leader, Anda putuskan Pak Presiden. Jadi pada waktu itu ada model, ada metode. Kalau sekarang saya nggak lihat metode itu tuh. Jadi nggak ada leader, adanya dealer semua, dan partai politik itu berupaya untuk majukan proposal dalam kasus Ibu Kota Baru misalnya. Semua faksi di dalam politik dan dalam birokrasi berupaya untuk ngintip rent seeking-nya apa buat dia. Sehingga jelas Presiden Jokowi nggak mampu untuk memutuskan. Karena beliau juga kapasitas intelektualnya memang kurang. Harusnya ada tim khusus yang backup beliau gitu kan. Supaya ini kroco-kroco di luar ini nggak terlalu banyak nyodorin proposal yang ingin ngambil keuntungan dari anggaran negara. Nah ini terkait dengan isi kabinet yang varieties-nya lebar betul. Dari partai yang kanan, dari ke partai yang sok merakyat segala macam. Dari yang paham lingkungan sampai perusak lingkungan. Sehingga partai-partai ini sebagai ruling elite nggak punya ide bersama tentang Indonesia. Jadi ini poinnya tuh. Itu kesimpulan sementara. Nanti Pak Emil komen lagi. Tapi saya mau dapat, kita share pikiran dulu. Marsha bisa mulai kasih komen, Prof. Emil Salim.
sedang menguji kita tentang masa depan. Apakah kita bisa berpikir? Ya, Mungkin agak keras ya bisa dapat dengar ya. mungkin Prof mau tanya tadi kan ide dari Prof itu adalah untuk supaya kita bisa mengejar kereta bonus demografi itu harus anggaran pendidikan yang ditambahkan gitu Prof. Tapi kalau melihat pendidikan itu dia efeknya di long term gitu Prof. Nah, bagaimana caranya agar bisa secara politik itu feasible gitu? Karena mungkin kalau masyarakatnya juga belum teredukasi, mereka akan prefer kebijakan yang benefitnya di short term gitu Prof. Ya, Trade off. ada begini ya. Di dalam pembangunan sekarang ini, memang yang saya merasa, kalau di zaman Pak Harto, pegangan adalah repelita. Garis besar negara itu repelita macam-macam. Maka debatnya adalah di dalam menyusun repelita itu. But once itu ada frame itu. Sekarang, frame tidak ada sekarang. Jadi, kenapa kereta api cepat? Bandung-Jakarta. Kenapa ibu kota negara? Kenapa ini? Kenapa itu? Ya? Why? Apa referensinya? Mana repelitanya? Mana itu? Tidak ada itu. Jadi, out of the blue sky, pum, keluar ide. Saya masih ingat 2014, kereta api cepat Jakarta, Bandung. Saya bekas Menteri Perhubungan. Why? Ada kapal terbang Jakarta, Bandung. Ada kereta api cepat Jakarta, Bandung. Ada jalan highway Jakarta, Bandung. Ada, why the hell bikin kereta api cepat? Gitu. Jadi, saya ngomong sama Menteri Perhubungan waktu Perhubungan sendiri juga tidak setuju. Ide itu dari Menteri BUMN, Ibu Rini. Jadi pertanyaan saya itu, kalau you udah setuju, why not tell the President? Why not tell Bappenas? Soalnya menderita akibatnya adalah beliau of the wrong decision. Ini yang saya tidak lihat ya. The frankness ya untuk berkata, tapi secara Jawa Culture matter. ya bahwa hitam itu adalah keliru, to give an alternatif. Permasalahan paling pokok sekarang adalah Pancasila. Apa dasar Pancasila diwujudkan, diterjemahkan di dalam pembangunan, dalam pendidikan, dan sebagainya? What? Pancasila itu. Contoh, oke, Pancasila kita ikuti Bung Karno. Alright, let's follow Bung Karno. Apa Bung Karno bilang? Marhain, pro-poor. Apa pikiran Bung Karno? Fight for the poor, marhainisme lahir. Maka coba kita kejar, apakah yang poor sekarang ini? Siapa yang paling poor di Indonesia? Petani tanpa tanah yang paling poor sekarang ini. Dan kenapa? Lalu saya periksa nilai tukar petani, yaitu apa yang saya sebagai petani peroleh dengan menjual apa yang saya produksi. Yang saya produksi ada cost. Ya. Maka jika yang saya peroleh lebih tinggi dari cost, untung saya. Semakin besar untung, semakin bergairah saya. Nilai tukar petani pangan, Pak, 205. Cek sekarang di BPS, 105. Apa berarti? 105 petani terima, 100 yang dia keluarkan ongkos, sisanya 5. Lantas, kenapa 5? Harga beras gitu. Harga beras itu tinggi naik, import masuk, turun harga lagi. Harga harus stabil, rendah. Yes, stabil, rendah. Tapi bagaimana si petani yang produsen? Siapa fight for him? Who are they? The marhain. Who is fighting for the marhain? None. Lantas siapa mendapat nilai tukar petani yang tinggi? Perkebunan. 140 didapatkan nilai tukar petani perkebunan. 140 dia terima, 100 yang dia keluarkan, 40 lebarnya. Siapa Dan mereka? Perkebunan. Itu sebabnya kelapa sawit boom naik.
Iya. Itu sebabnya macam-macam itu. Jadi poin saya, I agree. Let's fight for the Marhain. Setuju. But why? Why dalam realitas si Marhain yang paling menderita itu? Dan kalau kita baca Gini coefficient, nangis kita. Semakin membesar ketimpangan pembangunan. Ke arah satu. Kenapa itu tidak ditertanyakan? Why nilai itu Gini coefficient bagi rakyat petani itu memburuk? Why Gini coefficient bagi kelompok-kelompok bermodal naik tinggi? Kenapa itu? Itu kan Marhainisme. Pur. Pancasila. Who is raising issue ini? Nah itu Bung yang saya jadi, are we really committed to Pancasila itu? Do we understand apa itu Pancasila itu? For whom? Baca itu debat, wah hebat itu, hebat debat itu yang membentuk itu, ya. bentuk undang-undang dasar, membentuk Pancasila itu. Saya ini Bung ya, mengumpulkan semua artikel Bung Hatta ya yang diterbitkan oleh PTIS, 10 jilid karya Bung Hatta. Bayangkan 10 jilid dalam tebal, bermacam hal, ekonomi, sosial, politik, budaya, falsafat, macam-macam. What wisdom itu tinggi, luas para pemimpin kita. Itu yang saya miss, saya tidak tangkap itu ya, bahwa orang leader tahu, yes, we fight for Pancasila, but what do you mean by Pancasila? Itu. Maka, yes, we have an ideology, yes, we have a party, yes, for the leader party, but no one is fighting for the real Pancasila. Seperti yang diinginkan, dipidatokan di dalam lahirnya Pancasila maupun dalam Undang-Undang Dasar Negara. Jadi, there is the role of the intellectual. Why are we intellectual juga tidak mengembangkan ini? Saya mencoba ekonomi Pancasila, dan saya gimana ya? How's the role of the market? Bagaimana sebagainya? Bagaimana peranan negara itu? Dan lain sebagainya. Tapi kemudian peranan negara menjadi penting. Peranan si pemerintah itu sampai seberapa jauh intervensi dalam ekonomi. Apakah sampai ini BUMN yang menentukan segala infrastruktur? No, bukan demikian. Apakah food estate yang dikerjakan oleh tentara di bawah pimpinan Menteri Hankam, kemana Marhain, petani-petani Marhain ini? Nah, why? Kenapa para pemikir-pemikir intelek silent? Itu yang itu ya ada keheningan, tapi silent itu kemudian pecah ketika 75 profesor termasuk Pak Emil kemarin mengajukan petisi soal KPK. Lalu orang menganggap bahwa kampus telah bangkit itu. Kesan itu timbul karena seolah-olah dipelopori oleh universitas negeri dan peluang untuk menghasilkan ulang gerakan intelektual itu dianggap sudah dimulai oleh para profesor. Tapi kita tahu bahwa jarak antara kegiatan para profesor ini dengan mahasiswa itu tidak nyambung itu. Dengan civil society juga banyak orang masih anggap ya itu karena ada isu yang agak seksi aja. Tapi universitas secara keseluruhan tidak memproduksi value itu, value untuk mempertanyakan itu. Jadi orang anggap ya Emil Salim volunteer dalam soal itu. Tapi rektor UI bagaimana? Rektor di Ponorogo bagaimana tuh? Kan satu paket pikiran mestinya dihasilkan oleh universitas untuk menyamakan kembali frekuensi bahwa kita, universitas, berhak untuk kasih critical point of view terhadap kebijakan itu. Nah,
kita mau bicara itu nanti saya mau tanya Fadila, bagaimana mahasiswa menganggap bahwa ini era di mana pikiran sebetulnya dihindari oleh kekuasaan, paling nggak dihindari, kalau nggak udah dimusuhi sebetulnya. Ini soalnya tuh, sehingga ada energi baru yang bisa ditimbulkan dari gerakan mahasiswa tuh. Nah, kita butuh satu sugesti baru dari kampus. Kalangan profesor memulai itu. Sekarang kecemasan dari mahasiswa, jangan-jangan nih profesor ini ngambil isu strategis saja, padahal ini lengkap dengan mempersoalkan ideologi pembangunan tentang bagaimana Pancasila menghasilkan trickle down pertama pada marhaen, bukan pada oligarki. Jadi soal itu yang masih kita bicara lanjut nanti. Dila, coba kasih critical assessment dari academic point of view. Sebenarnya kalau misalnya tadi ngerespon Masih apa ini? Agak keras iya, sebenarnya kalau misalnya tadi ngerespon dari Prof kan yang ketika awalnya ada sebuah tesis di mana negara tuh sebenarnya lagi baik-baik aja, tapi tiba-tiba mahasiswa mengkritisi, ada antitesisnya gitu kan, terus kita tuh berusaha untuk mencapai suatu keadaan ideal sintesis ini kan, cuma dalam mencapai hal ini tuh kita seperti yang tadi Prof bilang, kita mencoba untuk mengkritisi sebenarnya negara tuh lagi kenapa sih, tapi sekarang tuh baik dari kita mengemukakan pendapat kayak di sekarang ataupun di ruang digital pun sekarang banyak dibatasi. Terus kemudian tadi juga Bang Raki udah bilang rektor UI itu kayak gimana sih responnya gitu kan ya. Sebenarnya bisa dilihat bisa dilihat sendiri ya, dari kemarin banyak kita mengemukakan pendapat atas apa yang udah terjadi di negara ini, mulai dari yang KPK 75 orang yang nggak diragukan lagi lah kepintarannya namun gagal, terus sekarang ada lagi yang 24, 51 dan sebagainya itu. Sebenarnya kalau misalnya banyak orang yang bilang mahasiswa itu punya privilege gitu kan, kita udah belajar di sebuah universitas atau sebuah institut yang emang kita punya sesuatu yang kita tuh bisa menimba ilmu dengan para profesor-profesor yang ilmunya itu udah nggak diragukan lagi. Namun sebenarnya disinilah orang-orang berekspektasi bahwa kalau misalnya balik ke Orde Baru, banyak yang berekspektasi bahwa kalau misalnya mahasiswa udah turun nih, mahasiswa udah bergerak nih, ini berarti negara udah nggak baik-baik aja. Itu kan jadi sebenarnya tuh mahasiswa kayak jadi punya apa ya, takut sebenarnya nggak sesuai ekspektasi masyarakat gitu kan. Kayak misalnya lagi aksi, so kayak wah lagi kenapa nih mahasiswa udah turun aksi, berarti lagi nggak baik-baik aja gitu. Gitu sih Bang. Sekarang kalau misalnya udah mulai mengkritisi negara ya tadi seperti yang dibilang, padahal kita tuh punya hak untuk menyampaikan pendapat gitu kan. Apalagi yang tadi Prof bilang, bahkan pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi itu tadi mengacu kepada Pancasila, yang mana kalau misalnya menurut Hans Kelsen itu sendiri ada teori Stephen Bow yang mana semua peraturan perundang-undangan itu berdasar pada norma dasar, yaitu Pancasila itu sendiri. Pancasila nanti turun ke konstitusi, undang-undang dasar, baru nanti turun lagi ke peraturan perundang-undangan di bawahnya, kayak misalnya undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain. Dia ini fakultas hukum, jadi dia mencoba melihat bagaimana mahasiswa berupaya mengucapkan pikiran alternatif, tapi jangan-jangan rakyat menganggap belum waktunya gitu, atau sebaliknya. Rakyat ingin agar supaya mahasiswa mengucapkan desain politik alternatif, tapi mahasiswa ragu, nanti dihalangi itu. Lalu Pak Dila hubungkan dengan teori Hans Kelsen tentang Stephen Baum teori itu. Ada Grundnorm yang namanya Pancasila, lalu ada Staatsfundamental Norm yang mestinya menjadi dasar dari GBHN kalau masih ada. Nah sekarang itu nggak ada, jadi seolah nggak ada pakem di dalam bernegara, karena Stephen Baum itu apa namanya, pohon kebijakan itu tidak diatur secara rigid oleh hukum gitu. Pak Emil. Gini ya, di tahun 50-an sebelum pemilu ya, saya di mahasiswa ya, ada dua gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa ekstrakurikuler, Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia, ada HMI, PMKRI, GMKI, Himpunan Mahasiswa Sosialis, semuanya. Pokoknya yang ada partai, ada mahasiswa. Partai, mahasiswa, itu saja. Saya beranggap peranan mahasiswa bukan subordinasi terhadap ideologi orang tua. Maka kita membangun konsep Dewan Mahasiswa. Jadi ada Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa, PPMI, kita bentuk Dewan Mahasiswa.
bersama dengan Kusnadi di Gajah Mada dan sebagainya, kita bentuk. Dan Senat Mahasiswa Fakultas. Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, keilmuan menjadi pokok. Apa falsafat ketiga itu? Sebagai mahasiswa, kau bukan politician. You are a sub-student. Kau masih belajar. Jangan kau menjadi alat dari partai-partai luar, stanve, apa tuh, suara untuk suara aja. Tapi kau punya individualitas ilmu, maka lepas dari ikatan partai. Masuk kita senat, lahirlah senat mahasiswa, lahir Dewan Mahasiswa UI, Dewan Mahasiswa Gajah Mada, Kusnadi, Dewan Mahasiswa ITB dan sebagainya. Pak Emil dulu Dewan Mahasiswa UI ya? Apa? Pak Emil Dewan Mahasiswa UI. Ketua Ya, Dewan Ketua Mahasiswa Dewan UI. Mahasiswa ini Dan kemudian jarang orang tahu. Dewan Mahasiswa berkumpul menjadi Ketua Majelis Mahasiswa Indonesia. Saya ketuanya. Jadi apa falsafat ketiga itu? Student, you are not politician. Jangan kau menjadi alat kekuatan politik. Otak yang kau pakai. You are a student. Dan karena itu, positioning kita, para mahasiswa, jangan menjadi alat politik. Partai atau kekuatan politik itu jahat. Dia itu punya agenda sendiri. Bukan berjuang untuk mahasiswa. Dia menggunakan mahasiswa sebagai force. Jadi dalam hal ini kita mesti kritis dalam hal ini. Nah, dan mahasiswa punya agenda sendiri, dan kita bikin agenda sendiri. Senat Mahasiswa Fakultas memperjuangkan kepentingan keilmuan Fakultas Ekonomi. Ketika ada teori guru-guru Belanda di Fakultas Ekonomi, teori Belanda ya yang keluar. Padahal di Amerika Keynesian Theory baru kita pertanyakan, why are we stuck to the classical economics? Why not only the Keynesian economics? Kita tanya itu. Akhirnya dan Pak Mitro menanggapi dengan berubah kurikulum. Jadi stick to your trase, to your goal. You want to be an intellectual. Tidak mau menjadi alat kekuatan politik siapapun juga itu. Nah, itu yang bagi saya menjadi pokok itu. Jadi para mahasiswa sekarang memang dalam menjelang Sabar Dila. dalam keadaan sekarang ini orang menjelang 2024 mencari backing. Nah, dari backing itu mahasiswa bisa menjadi noise maker, membuat noise itu macam-macam itu. Kita mesti waspada bahwa ketika itu saya sebagai mahasiswa ya terhadap noise maker. Kita langsung, saya masih ingat ada kelompok ini mau menggunakan kelompok mahasiswa. Saya ke ketua partai Natsir ke situ. Bung Natsir ini. Bung Natsir tahu kan kehidupan mahasiswa, belajar supaya tidak masuk ke alur partai itu. Please Pak Natsir bantu supaya mahasiswa bisa kritis, bukan menjadi alat partai politik. Natsir setuju. Shake hand. Maka berkembang HMI tidak sebagai underbow dari political party dan sebagainya itu. Jadi waktu saya itu ya sebagai mahasiswa, kau sendiri harus positioning yourself. Apa sebetulnya perananmu sebagai mahasiswa? Jangan menjadi alat dari kekuasaan resmi maupun yang oposisi. Jangan menjadi alat. Kau mahasiswa, otakmu yang kau kembangkan, daya kritis kau kembangkan. Karena tanggung jawabmu bukan sebagai mahasiswa, tanggung jawabmu nanti sebagai intelek. Dan sebagai intelek, kau adalah intelek paripurna yang tahu membedakan mana yang mau memanfaatkan, mana yang sebetulnya kebenaran. Iki loh. Nah, iki loh. Jadi netizen barusan Pak Emil bicara seperti dia memimpin rapat Dewan Mahasiswa. Energized by Emil Salim. Asap dulu. Ya. Sambungin dulu nih energi yang masih membara ini. Iya. Menarik, saya pengen
ikut ke Yang sudah wacana bicara tadi Pak Prof. Emil. Terjajah gitu ya, kita dulu terjajah, Doang Ekarik itu berjuang, kita merdeka, deklarasikan, kemudian puluhan tahun berikutnya Prof, 70-an tahun. Kalau dari perspektif saya, jadi saya misalnya di 2011 itu Prof, bersama masyarakat di Sungai Citarum Prof, ada komplek industri paling tua kan waktu di sana, mulai dari Majalaya tuh, Majalaya, Ranca Ekek, sampai ke Bekasi ada tuh, lengkap tuh industri. Tapi yang saya lihat di sana keterjajahan, pabrik-pabrik berdiri, tinggi-tinggi itu temboknya Prof, membatasi antara rumah dan pabrik gitu, mencaplok sungai, mencemari sungai. Masyarakatnya hidupnya seperti apa ya, memprihatinkan sekali, dan sampai sekarang masih seperti itu Prof. Tidak hanya di hulu Sungai Citarum, tapi panjang sampai Karawang, ceritanya begitu. Martabatnya, meskipun ya masyarakat tersenyum, tertawa, bahkan menawari saya makan waktu itu, ayo makan seadanya. Rumahnya di pinggir sungai di Balenda waktu itu. Mereka bisa menahan, bukan bisa menahan, bisa bahagia, bisa menemukan kebahagiaan, tapi menurut saya kita salah memperlakukan mereka gitu. Industri berdiri di situ jaya gitu. Dulu di Majalah itu ada alat tenun bukan mesin, tapi sekarang digantikan mesin. Sekarang telat bertransformasi, akhirnya ketinggalan kita. Kotor gitu kan, mesin tekstilnya sudah tua, sudah usang. Itu saya lihat di Citarum, Prof. Kemudian saya lihat juga misalnya sekarang di isu energi di lokasi-lokasi pembangkit, Prof. Lokasi-lokasi pembangkit PLTU batubara maupun di tambangnya, Prof. Dan ceritanya itu ya terjajah, Prof. Terjajah itu dalam artian misalnya di Batang itu diusir, Prof. Petani diusir. Mereka tidak mau melepas tanahnya, berjuang sepanjang, kan udah lama lah berjuang, tapi kemudian dengan peraturan gitu. Pakai peraturan. Akhirnya sudah, pokoknya diselesai di pengadilan, ambil aja ganti ruginya di sana gitu. Jadi itu yang terjadi, Prof. Dalam artian kita pertanyakan, kan kita ini merdeka atau tidak? Sudah merdeka atau belum? Kita sedang mengisi, betul, kita sedang perjuangkan terus, tapi banyak yang tertinggal. Dan proyeksinya, Prof, dengan kemarin Omnibus Cipta Kerja, maupun berbagai produk hukum lainnya kemarin yang dikebut itu, saya khawatir proyeksinya lingkungannya semakin rusak, tapi di saat yang sama, gitu, masyarakatnya juga semakin tertindas, Prof. Jadi di luar kan mulai muncul gerakan dekolonialisasi itu, Prof. Artikulasinya itu ada dua, stop eksploitasi dan bayar yang fair. Nah ini yang dengan Omnibus bayar fair itu sedikit buram itu, dibayar fair itu, Prof. Kemudian stop eksploitasi, kita dieksploitasi besar-besaran sekarang, Prof. Jadi itu kalau dari perspektif lapangan, tentu kawan-kawan lain bisa cerita. Banyak, Prof, yang berjuang. Ada Walhi, ada LBHI di Sumatera, ada Sumatera Terang untuk energi bersih, ada Jatam, ada jaringan advokasi tambang di Kalimantan. Berjuang banyak ceritanya. Jadi itu potretnya, Prof, yang terjadi. Dan dari situ sebenarnya masyarakat sipil mengambil posisi, intelektual masyarakat sipil dari situ, itu pengetahuan yang mereka kumpulkan, itu realita yang ada, dan akhirnya berposisi seperti itu. Setidaknya saya. Mengenai menang tanpa menyakiti ini menarik, Prof. Victory without defeat. Karena polanya yang saya lihat, taruhlah pemerintah gitu ya, kita sebut institusi yang dipimpin Jokowi, dia menyelenggarakan infrastruktur, proyek-proyek itu dengan mengalahkan rakyat, Prof. Itu yang terjadi. Diusir, dihardik gitu. Bahkan di Jawa, Prof. Bahkan di Jawa. Misalnya kemarin sempat ramai di Wadas. Di Jakarta juga. Betul. Kan tadi konteksnya Jawa. Di Wadas, di Pakel, di Batang, di Cirebon, di Indramayu, di Banten. Terkalahkan, Prof. Terkalahkan dan tersakiti kalau buat saya. Itu kan pemerintah ini seperti lagi investasi dendam gitu. Sakit, Prof, hati mereka. Saya bisa merasakan lah gitu, diusir gitu ya. Terusir itu sakit sekali. Petani juga pun tidak terusir dengan pilihan teknologi kotor gitu ya, Prof.
tercemari dan produktivitas turun karena ada logam berat terakumulasi. Itu terjadi di banyak tempat, Prof, bahkan di Jawa. Jadi menang tanpa menyakiti ini harusnya yang ditunjukkan oleh pemerintah, Prof, menurut saya, dan tidak ditunjukkan. Dan oleh karena itu saya khawatir ya aksi-aksi misalnya atau misalnya positioning yang tadi Prof mungkin bilang seperti oppose, seperti ingin menjatuhkan, itu simply adalah reaksi dari disakiti itu, Prof, dijajah itu. Mereka sudah mencoba berbagai cara. Kawan-kawan itu saya tahu banyak kok yang nyambung bahkan dengan presiden. Informasi ya mungkin ada selubung gitu, tapi informasi diserahkan. Tapi yang kita temui tidak begitu, gitu, tidak begitu. Jadi betul saya setuju dengan tanpa kekerasan, tentu kita setuju. Tapi saya khawatir ini adalah reaksi simply reaksi dari apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai proyeknya, dengan berbagai kebijakannya. Jadi seperti itu loh. Itu mungkin yang mau saya sampaikan, mau saya tambahkan, dan kalau sekarang saya lihat sebenarnya ide-ide tentang alternatif itu bermunculan, Prof. Karena ya salah satunya era informasi gitu. Misalnya Bang Faisal Basri, kemarin kita ngobrol sama Bang Faisal, tanpa time lag gitu ya, korupsi naik, tax ratio turun gitu kan. Kurang lebih berarti masyarakat dapat informasi yang tadi ekspos media, kemudian akhirnya mengambil keputusan sendiri, pribadi, individu gitu ya, tanpa banyak ribut gitu ya, udah gue nggak bayar pajak misalnya gitu kan. Sama juga dengan pengetahuan, Prof. Sekarang misalnya ada tadi gerakan degrowth bahkan, Prof. Degrowth yang lebih fokusnya kita growth hayu, tapi materi itu akhirnya sumbernya ke ekstraktif, kita coba hentikan. Bagaimana kita bertumbuh tanpa ngeruk gitu lah, Prof. Itu sudah sampai di Indonesia, sudah dibaca oleh intelektual Indonesia. Kemudian ada gerakan dekolonialisasi. Dua mata koin lah, yang satu degrowth, harapannya ya negara-negara maju dulu, di sini kita dekolonialisasi gitu. Bayar yang fair atau stop eksploitasi kan, itu yang sebenarnya diperjuangkan kawan-kawan, Prof. Jadi pikiran-pikiran yang kita periksa dalam artian masyarakat periksa, bukan dibaca oh iya hayo gitu, nggak seperti, tapi kita periksa baik buruknya, konteksnya seperti apa, dan saat ini ya kita setidaknya menghadapi konteks yang sama, Prof, dalam konteks apa, dampak perubahan iklim atau bumi yang sedang homeostasis gitu, dan kita di tengah-tengahnya gitu. Kita terancam tenggelam, kita terancam topan, kemarin bahkan terjadi di Nusa Tenggara Timur, semakin intensif. Kita konteks sekarang ada di situ, dan saya atau masyarakat sipil, saya terutama, saya juga gitu, saya berpendapat kita nggak bisa nih pakai cara lama gitu dalam membangun, karena konteksnya sudah berubah. Walaupun betul Indonesia masih harus maju gitu, kita masih maju, masih banyak yang tertinggal, tercecer, mesti kita angkat, mesti kita advokasi, mesti kita afirmasi, mesti kita muliakan. Tapi pasti ada cara lain, dan sudah ada gitu. Sudah ada cara lain, sudah ada teorinya, sudah ada contoh-contohnya. Tinggal maukah kita melirik itu? Dibanding misalnya kita melirik cara-cara lama, ya sudah, kita seperti Prof bilang, infrastruktur. Justru challenge-nya yang harus kita jawab sekarang, atau pemerintah jawab, itu bagaimana kita bisa maju di 2045. Paling pertama saya bilang, tanpa menyakiti rakyat kita, saya juga rakyat, tanpa menyakiti, tanpa mengotori lingkungan, tanpa memperparah dampak kerusakan iklim yang semakin nyata itu dalam artian suka nggak suka, kita sedang di tengah itu. Kita harus cari jalan lain. Nah, ini akhirnya balik ke pemerintah, sadarkah dia dengan konteks itu, atau misalnya dia hanya memilih memalingkan saja, udah pokoknya kita pakai cara lama, pokoknya kita harus maju, tapi sayangnya yang kita lihat dengan defeating the people. Itu, Prof, ya, itu. Dari perspektif saya, Prof, menambahkan dari Prof. Itu benar ya, dan kan misalnya tadi soal kereta cepat itu berhentinya di Padalarang. Jadi nanti orang mesti cari lebih lama nanti, Bang, pada ke Bandung. Tambahan trayek ke Bandung itu. Kalau di Jakarta dia di ujung Halim itu. Jadi tetap dari efisiensi nggak dapat. Sehingga orang menganggap ini rasionalnya di mana kereta cepat itu, Pak Emil terangkan tadi. Lalu orang berpikir jangan-jangan ini semacam desain oligarki untuk sekedar land clearing aja kan.
Yang penting ada jalur di situ, berarti ada lahan yang digusur segala macam, bikin properti di situ kan. Jadi Citarum tadi itu jalur eksploitasi, juga kereta cepat jalur eksploitasi, itu sama aja terjadi di Jawa Barat sama-sama tuh. Jadi ini problem yang kadang-kala terselip di dalam retorika, dan headline-nya cuma bilang kereta cepat. Ya kita mau tahu cepatnya dari mana ke mana gitu. Kalau saya mesti ke Halim dulu baru nyampe ke Bandung, ternyata nggak sampai di Bandung juga, cuman pada larang. Jadi soal-soal ini sesuatu yang disembunyikan di dalam perencanaan, terbaca justru karena kita curiga bahwa ada desain buruk di dalam politik untuk memanfaatkan lahan-lahan ini. Pak Emil? Inti masalah Bung adalah ya, pemerintah itu berpikir sektoral. Dia terbagi atas departemen perhubungan, keuangan, macam-macam itu. Maka ada cara berpikir silo. Jadi ada berpikir gini. Saya lingkungan tidak bisa disektorkan. Ya. Maka karena itu tidak mempunyai departemen. Ya. Tapi sangat menarik, semua menteri yang saya temui ya, ketika Pak Emil, lingkungan itu penting itu. Tapi saya mesti bekerja 5 tahun, kata Menteri Sektor. Jadi beri saya kesempatan 5 tahun, jangan diganggu-ganggu dulu dah dengan lingkungan. Ya. Supaya saya bisa bekerja. Jadi pola pikir setiap Menteri Sektor adalah silo. Silo gitu. Cilakanya adalah semua berpikir sebagai silo, lantas ada Menko, Menteri Koordinator. Nah, Menko ini mestinya mengkoordinasikan itu. Tapi dalam mengkoordinasikan itu dia mesti ada geestelijke overwicht, apa namanya itu, wibawa rohani, wibawa ada wibawanya itu. Kebanyakan para Menko adalah dari partai lain itu. Menteri ini menteri partai lain itu. Ya jelas Menteri X yang sektor tidak mau pada Menteri A yang koordinator partai lain itu. Sehingga apa itu ya? Geestelijke overwicht, apa namanya itu, untuk mengendalikan bagi Menko itu agak susah gitu karena sifat kepartaian tadi. Nah, maka bagaimana lintas sektor ini itu paling saya sulit hadapi sebagai Menteri Lingkungan. Lingkungan itu tidak sektor, dia itu lintas sektor. Jadi dia mencakup hutan dan macam. Maka waktu saya masuk ke dalam World Commission on Environment Development, saya bilang, I have a problem, saya bilang ya. Ada aspek ini, but there's something wrong di dalam pembangunan oleh pemerintahan. I face this problem ini, bahwa saya menghadapi silo, menteri-menteri silo. Itu. Bagaimana membangun lingkungan jika menghadapi pola pikir sektoral silo tadi itu. Di sana kemudian debat rame-rame itu, lahir sustainable development. Jadi what is wrong, yang keliru adalah konsep pembangunan. Konsep pembangunan bukan membangun jalan, itu pembangunan. Tetapi seperti kereta api cepat ya, lupa cost-nya, opportunity cost, lupa untuk apa kecepatan ini, apa benefitnya kecepatan ini, dibandingkan kalau dana ini saya pakai untuk hal yang lain itu. Nah, cara berpikir kotak, sektor, silo adalah kunci permasalahan pembangunan Indonesia. Maka dibangun jalan raya di Papua, yes, jebret jalan raya, tapi siapa yang bisa memanfaatkan opportunity itu yang ada jika tingkat pendidikannya masih rendah? Maka terbentanglah satu infrastruktur yang tak terpakai. Jadi, maka bagaimana? Seharusnya itu ya terpaksa cara merencanakan mesti lintas sektor. Tapi lintas sektor dengan pemahaman apa gonta-gantinya sektor A pada B, sektor C, jadi ada satu matriks dan sebagainya itu. Nah, Menteri Perencanaan kita politician, bukan expertise. Jadi dengan demikian
pola pikir lintas sektor, intersektoral, macam-macam itu nggak nyambung itu. Jadi maksud saya itu ya, ya kita disebut teknokrat ya, macam-macam waktu itu. Ketika saya di Bappenas itu, memang kita tanya, saya masih ingat ada satu departemen kementerian bilang, give me the money, we do the job. Saya balik bertanya, tell me your job, and we give the money. Apa jobmu? Bingung dia. Coba kau tulis. Kau mau 100 rupiah itu untuk apa? Apa itu? Kenapa di Aceh? Kenapa tidak di Papua? Kenapa jalan? Kenapa tidak air? Kenapa? Bum, 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 bum. Bingung dia. Lahir DIP, daftar isi proyek. Lahir project proposal. Lahir macam-macam. Jadi maksud saya, kaum intelektual dia, you face a problem, don't stop in complaining. Jangan berhenti pada ya. Ini sektor lah, payak ini juga. No, ketika saya di lingkungan, setiap menteri bilang, Pak, kami tunggang kerjanya 5 tahun. Bapak kasih kami, jangan masuk dulu ya, fray dulu dia, supaya saya bisa berhasil. Kata menteri. Diganggu dengan lingkungan. Terus saya bilang, kalau semua bicara begitu, buat apa ada menteri lingkungan? Jadi ada self interest. Tiap-tiap menteri itu mempunyai keinginan, iki loh, aku loh, tanda tangan prasakti, jebret, ada keinginan itu macam-macam. Semua pejabat-pejabat punya keinginan, gubernur, menteri, macam itu. Tapi forward prasasti itu. Nah, itu yang kurang. Nah, jika perencanaan itu kuat, ya, mempertanyakan ini, pertanyakan why ibu kota negara, why kereta api cepat, why itu macam tang, bukan berarti membantah presiden, bukan. Maksudnya adalah membantu presiden to take the right decision, bukan kepentingan dari individu-individu yang ada berkeliaran di macam-macam itu. Jadi inti pokok dari bom adalah karakter pembangunan negara berkembang adalah lintas sektor sehingga menghendaki a holistic approach. Satu. Dua, pola pelihatan bukan ini sumber daya alam bagaimana aku memanfaatkan gali lubang, tutup lubang macam sehingga pertambangan menjadi nomor 1, bongkar tanah itu menjadi 2, bongkar sungai menjadi ini. No, Tuhan memberikan alam ini, kita tanya dulu dong, why alam ini? Mengapa tidak? Bukan resource eksploitasi, tapi resource enrichment, perkayaan resource. Kenapa Jawa adalah Jawa Sumatera benturan lempeng-lempeng Australia sama Asia? Terjadi bukit barisan di Sumatera, gunung-gunung di Jawa ini lain. Kemudian island di timur, pulau lain, Wallace lain. Kemudian Kalimantan tidak ada benturan lempeng. Kalimantan tidak ada gunung, wetland, negara air. Jadi jangan samakan pembangunan Kalimantan sama seperti Jawa, Sumatera. Bagaimana? Bukan saya anti, please. It's a different ecosystem. Maka membuat food estate di Kalimantan, air disalurkan, air gambut disalurkan, tanam padi. Costly. Tidak cocok dengan daya dukung lingkungan. Tapi itu mestinya para ahli-ahli lingkungan ini yang bicara dengan Bappenas, dengan ini. Yes. What is the dimension of ecosystem? Itu Kalimantan itu lain dari Jawa itu. Tidak bisa disamakan. Nah, maka bagaimana dong bangun Kalimantan? Ya kita cari jalan lain. Wetland, air, bagaimana value added of air. Jangan ikan patin, ikan arwana, jangan dan sebagainya itu ya. Jadi tiap-tiap karakter
pulau Indonesia itu mengendaki pendekatan ekosistem. Berarti penglihatan pembangunan bukan resource eksploitasi, tapi resource enrichment. Perkayaan resource. Perkayaan dengan apa? Brain power. Maka biodiversity ilmu menjadi penting, value added ilmu menjadi penting, teknologi menjadi penting. Karena itu kunci saya adalah manusia Indonesia ini harus kita digoyang-goyang supaya bahwa kau ini membangun daerah yang lain dari Jawa, lain dari Sumatera dan sebagainya itu. Jerman membangun manusia, Jepang membangun manusia. RRT Deng Xiaoping mau cetung mula-mula rame-rame, Deng Xiaoping bilang no, manusia. Skill development, otak development. Jepang juga macam juga, boom tumbuh. Indonesia juga harus human resource development number 1. Yes. Bukan upah murah dan dicemari ya, Pak, manusianya. Jadi ini menunjukkan kalau politik nggak diasuh dengan konsep, itu memang berantakan kan. Pada akhirnya ada paradigma yang mesti minimal dimiliki oleh seorang pemimpin itu. Dan kalau tadi misalnya, oke, kalau kita mau ajukan tesis bahwa kita mesti hidup dalam ekosistem, berarti hukum lingkungan itu dia mesti jadi payung dari hukum yang lain kan. Jadi hukum infrastruktur segala macam, bahkan hukum pidana mesti berpayung pada hukum lingkungan. Tapi hukum lingkungan juga cuma jadi satu hukum itu, yang bersaing dengan hukum akumulasi itu. Padahal hukum lingkungan menjamin diversity dan menjamin egalitarian ethics itu. Hukum akumulasi ya dia cuma soal ya akumulasi, distribusi nggak diperlukan. Jadi saya anggap bahwa semua orang bisa bicara tentang sustainable development itu. Tapi presiden mesti tahu ide di atas itu, yaitu the sustainability of the idea of sustainable development. Jadi begini Bu ya, saya mengerti presiden itu punya 1001 soal ya. Dia bukan ahli lingkungan, bukan. It's the intellectuals. Kita yang harus ngomong, beritahu, memasukkan macam dan sebagainya itu. Tahu tidak Bung ya? Statistis ya. Para sarjana ini 60% dari sarjana koruptor. Itu betul. Ini data keren. Iya. Menurut pengakuan dari Kementerian Pendidikan. Jadi dia punya otak, but correct. Masya Allah, something is wrong di dalam cara kita mendidik itu. Jadi don't expect bahwa kalau sudah menjadi sarjana, sudah hebat. No, jadi penyakit itu mungkin. Maka human resource development menjadi penting. Maka ketuhanan yang Maha Esa, baca nomor 1 ya. What does it mean? How to make agama itu instrumental di dalam men-shape si manusia ini. Tahu tidak Bung, saya sangat kagum pada Baitul Hikmah, the House of Wisdom, dipimpin oleh Al-Khawarizmi. Siapa itu Al-Khawarizmi? Pencipta Al-Jabar, pencipta angka 0. Masya Allah. Satu ulama terpandang memimpin Baitul Al-Hikmah, agama Islam menjadi membudaya di seluruh dunia pada abad kemudian itu. Jadi agama itu can be an inspiration of science development itu. Abu Sina, macam-macam itu ya. Nah, why kita tidak kembangkan ketuhanan yang Maha Esa bermuara pada peradaban manusia berasaskan ketuhanan Maha Esa. Kenapa kita gimana sih historia Al-Khawarizmi itu? Pencipta Al-Jabar, pencipta angka 0, padahal ulama ketua Baitul Al-Hikmah. Why cannot we do it? Itu. Padahal kita Indonesia yang negara pemeluk Islam yang gitu besar. Why not to the quality? Why stick to the quantity? Itulah. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, pikiran saya ke
bagaimana ya, betul Iqbal. Maka A, B, C, D macam-macam kita jabarkan, kita diskusikan how ini semua. Demokrasi itu gimana yang sebetulnya itu. That is the task dari intellectual itu. Yes, itu ya sang ulama pencipta Aljabar dia datang dengan prinsip pikir baru kerja. Kelewat. Tapi bukan hanya pikir aja, pikir, tulis, diskusi, debat, itu loh. Jangan pikirannya diam. Oh ya, tentu. Oke, Tata coba dilanjutkan dulu nih. Komplain kan Tata dari Greenpeace dan bikin advokasi tentang pemberdayaan rakyat. Kadangkala hanya bisa melalui satire, melalui artistik film segala macam. Karena kalau mau duel di lapangan itu bisa ditangkap langsung oleh intelijen itu. Apalagi kalau udah nyinggung soal tanah, lingkungan, sumber daya itu potensial untuk dibeku itu. Yang dibeku adalah orangnya bukan pikirannya. Oke, Tata. Iya, Prof. Tadi saya dapat banyak banget nih dari Prof Emil tentang sebetulnya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ya dalam berkampanye selama ini. Kok kita, terutama akhir-akhir ini, kita kesulitan tadi disampaikan oleh Bang Rocky untuk mendorong sesuatu yang baik. Nah, saya mencoba menyambungkan yang dikatakan oleh Ashof dan Prof tadi. Kok pembangunan sekarang ini selalu mengalahkan rakyat? Mungkin kalau saya perluas, mengalahkan lingkungan juga. Tadi Prof menyampaikan sebetulnya itu tugas intelektual kan, tugas intelektual baik mungkin akademisi, mungkin aktivis, tugas para sarjana ya kalau istilah zaman dulu. Nah, saya melihat memang ini sebuah kunci ya dan ini yang hilang sebetulnya dari terutama mungkin akhir-akhir ini dan setelah reformasi ternyata kita tidak tambah lebih baik gitu. Reformasi yang Bang Rocky sebagai dosen ikut demo, saya semester 2 waktu itu tingkat 1 ikut demo juga. Nah, yang saya lihat sekarang berpikir ya, tadi saya belajar dari Prof ternyata berpikir itu tidak rumit gitu. Ini yang mungkin simple kan, bicara opportunity cost, ketika bicara ibu kota negara banyak opportunity cost-nya tadi, terutama mengenai pembangunan sumber daya manusia. Terus kemudian bicara kan kereta api cepat itu rumit sekali perdebatannya sekarang, Prof. Yeah. Soal kan teknis itu. Tadi saya sampaikan oleh Prof, sudah ada jalan tol, sudah ada kereta biasa, sudah ada pesawat. Jadi saya melihat bahwa hilangnya sikap intelektual yang pertama ini berpikir ya, hilang gitu sekarang itu. Padahal berpikir itu tadi simple, asal kita berani berpikir dan mau berpikir untuk para intelektual. Nah ini yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ini tantangannya Prof yang saya lihat tadi adalah independensi, karena kita kan berpikir tapi kita nggak independen. Nah independensi ini sekarang malah mulai digerus ketika kuliah kan. Saya nggak tahu angkatan berapa yang ada fakta apa? Oh, fakta integritas. Sudah tanda tangan. Ya, baru ya. Jadi mahasiswa sudah dilarang berpikir. Mungkin ini dilarang bertindak ya, tapi kan tindakan ini lahir dari pikiran. Nah ini sejak kuliah Prof. Dulu mungkin tadi kalau Bang Rocky kan bangga dengan Pak Mahar Marjono ya. Iya. Tadi Prof mungkin menyampaikan Pak Kusnadi ya juga saya kira rektor legendaris juga di UGM. Nah, sekarang itu dulu ya kita tahu banyak pembatasan di era Orde Baru, tapi banyak pihak di kampus terutama yang masih berusaha menyediakan oase untuk berpikir karena mereka tahu dan independensi setelah berpikir itu karena mereka tahu bahwa sikap intelektual ini sebenarnya kunci untuk tadi mengkoreksi, kemudian menyampaikan sesuatu yang baik, mengkoreksi secara baik tadi yang disampaikan tanpa mengalahkan, dan juga mencegah pembangunan ini mengalahkan rakyat dan mengalahkan lingkungan kalau yang saya lihat ya. Nah kemudian saya punya pertanyaan kepada Prof Emil sebetulnya karena tadi kalau saya memahami, kita mungkin cukup memahami ya bahwa banyak cara untuk menyampaikan sesuatu yang baik, terutama kepada pemerintah yang valid ya dipilih oleh rakyat. Nah, tapi kemudian dengan berbagai cara itu tentu kita perlu mengetahui Prof, sebenarnya kita ada di mana. Tadi Prof sebagai anak tiga zaman ya Prof ya. Tiga zaman. Banyak mengacu kepada misery ya, itu yang harus dihindari kita sebagai bangsa yang merdeka. Kita punya Pancasila, kita tidak boleh lagi ada diskriminasi seperti masa kolonial. Tidak boleh ada kelaparan, tidak boleh ada kemiskinan. Nah dengan kondisi sekarang mungkin untuk bahan kita Prof kira-kira mungkin Prof sebagai
pengajar, dosen ini nilainya berapa Prof kira-kira? Kalau A sampai F, sehingga kita bisa punya reality check yang tepat untuk kita merespons itu. Itu tadi mungkin caranya bisa berbagai macam ya Prof. Gini Bung ya, seorang pemimpin kekuatannya adalah always think one step ahead. Jadi kalau ini pengikutnya, dia selalu one step ahead. Jangan kau tertinggal di dalam berpikir. Selalu mesti lebih maju. Nah, maka kalau kau mau lebih maju itu one step ahead, persoalan yang kau tangani juga persoalannya bukan hari ini. Bukan persoalan bagaimana pemerintahan segala macam itu, KPK macam-macam, bukan itu. Tapi one step ahead. Kemana ya kita mesti pergi? Coba bayangkan, Indonesia di dalam kualitas intelektual kita berada pada industri 2. Ya. Industri 2 adalah satu bangunan industri yang didasarkan pada listrik. Sekarang orang sudah berpikir industri 4, artificial intelligence, digital, macam-macam. Dia berkembang ke industri 5 itu. Di dalam industri 2 dan 5 macam-macam juga ada society 2, society 4, society 5 itu berkembang itu. Jadi perkembangan dalam teknik pembangunan bukan hanya cara membangun, but ini mempengaruhi tatanan sosial yang mengikuti proses pembangunan itu. Pertanyaan saya, siapa memikirkan industri 5 dan society 5 di kalangan intelektual kita? Siapa yang bisa berkata, Pak Jokowi, please, arahnya ke sini Pak. Karena ini ke industri 4, 2, 3, 4, 5, society 3, 4, 5. Sehingga demikian, beliau yakin bahwa apa yang kita kemukakan itu bukan sekedar lip service, menjilat. No, Pak, this is the future. Kalau ini tidak ditempuh, habis kita. Nah, maka apa poin saya? Kita intelektual jangan berhenti belajar. Saya terus terang ya, bergumul di otak saya, pikiran yang saya berdiskusi dengan teman-teman. Cara matematika kita, kenapa kita rendah di matematika kita? Cara pengajaran yang harus kita rubah. How? Nah, saya cari ahli matematika, coba gimana sih kok kita konyol betul matematika? Science. Kenapa gitu? Bioscience. Bioscience kita tidak tahu memanfaatkan value added dari begini Pak ya. Suku Dayak ya, Pak Medang di Putus Sibau di perbatasan Kalimantan Barat itu. Dia kepala suku Medang namanya itu. Lantas suku Iban Bedang. Saya kunjungi desanya. Saya lihat keadaan desanya itu tidak ada pusat PKM, pusat kesehatan masyarakat, tidak ada dokter, tidak ada macam-macam. Itu saya tanya sama dia, kalau you sakit ya, rakyatmu sakit gimana? Sakit apa Pak? Sakit kepala gimana? Tap, daun ini Pak yang kita pakai. Kalau kau sakit perut, ada sungai di sana itu, ada apa? Siput-siput kecil itu. Siput-siput itu kami kumpulkan, kita goreng tanpa minyak ya, goreng gitu. Kita tumbuk, itu kita minum. Ya terus saya ini membual kawan ini ya. Dia kasih saya contoh satu. Terus saya tanya sama dia, kau sendiri gimana? Sakit 7 keliling Pak, puter-puter sakit itu. Jadi apa yang kau lakukan? Aku ambil dari kantong ini, ambil korek api, berisi pacat, tinta. Nanti apa? Aku taruh sini. Lantas apa? Saya suruh dia gigit dan saya tidur. Lantas bangunnya aku sehat. Bagaimana? Masuk begini. Bapak tidak percaya. Ini saya kasih kepada Bapak. Saya bawa siput yang itu dan ini saya bawa ke lembaga biologi. Saya tanya, tell me, ada apa ini kok bisa semua? Apa kata dia? Di dalam si ini yang menggigit itu, mengapa sini? Sini aorta. Aorta di sini pecah ke dalam itu serabut ke otak.
Jika aorta itu kental darahnya, darah itu terhenti, pusing kepalanya itu. Apa itu si pacet itu? Squalene. Jadi pada waktu dia gigit, keluar squalene, mencairkan beku darah, dia tidur, cair beku darah, mengalir kembali. Masya Allah. Jadi siput itu, pacet, semua itu adalah obat. Dan memang dia lakukan itu instinktif, secara naluri dia lakukan. Tapi kita perlu mengembangkan, terjemahkan naluri ini ke dalam sains. Yes. Maka di dalam tanah ini ada squalene. Di dalam pohon, di pohon-pohon itu ada macam-macam bunga. Bukan hanya bunga-bunga yang indah. Bahan baku parfum. Kalimantan Utara menjual parfum itu bunga-bunga ini ke Paris sebagai sumber parfum di Paris. Kita tidak menggunakan hutan-hutan bunga-bunga yang sama. Apa poin saya? Otak kita tidak mengerti added value of the biological resource. Jadi, kalau kita memahami added value biological resource, kita paham itu, Masya Allah, makmur tanah air kita ini. Tanah air kita ini di khatulistiwa 12 bulan setahun matahari. 2 samudra, India sama Pasifik, 2 benua. Boleh Pak. Jadi banyak ahli-ahli bilang sama saya, you live in surga dunia itu. But why are the people poor? Otaknya nggak ada, ilmunya belum berkembang. Jadi Pak, kembali Bapak ya, jangan berhenti belajar. Go on with belajar itu. Dan dunia sekarang terbuka untuk belajar. Di iPad saya itu, saya bisa jebret. Ngobrol dengan si Bill Gates, jebret, Farid Zakaria, jebret. Itu. Masya Allah. Itu luar biasa, Bung. Jadi, it's so much to do, so much to learn. Ya. Nah, jadi intelek, jangan berhenti belajar. Terus belajar. Karena Indonesia harus naik dari industri 2 ke 3 ke 4 ke 5, didampingi society 2, 3, 4, 5. Apa itu? Intelektual harus menjawab. Oke, intelektual harus menjawab. Emil Salim kaya dengan pikiran. Dan kita akan diskusi lagi. Terima kasih Pak Emil. Semoga nanti ada kuis baru. Jangan menghafal nama-nama ikan, tapi menghafal nama-nama siput dan nama-nama lintah. Oke, jadi intinya begitu. Kita ingin agar supaya bangsa ini mengejar dengan pengetahuan itu. Dan pemimpin dia mesti ada di depan keadaan hari ini. Jadi kalau teknologinya 4.0 sekarang, pemimpin jangan 0.4 gitu kan maksudnya. Jadi hasilkan ulang pengetahuan, dengan cara itu kita menghasilkan ulang Indonesia. Terima kasih Pak Emil. Teman-teman mahasiswa, Dila, Marsha, Asaf yang sudah senior, Tasya yang amat senior.